I'll make myself comfortable first. Aduh Bapak, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Fun fact, katanya nih ya, ini adalah sesi yang pendaftarnya nomor 2 paling banyak sebenarnya. Dengan pendaftar berapa? 1.200 ya Mas Yopi ya? 1.200. 12.000 kali. Tapi sayangnya kapasitasnya segini, jadi orang-orang terpilih ini mungkin ya, mudah-mudahan. Dan ini adalah topik yang sangat menarik. Kalau saya masih zaman yang kenal dengan the new kids on the block. Mas Tama masih, Mas Tama? Masih. Teman-teman ada tahu new kids on the block? Tahu? Comeback ya mereka ya sekarang ya, mau reunian. Nah, kita akan bicara the new kid on the block tanpa S, IKN. Untuk membicarakan itu, saya ingin mengundang, takut salah Mas Tam. Jadi saya undang ke stage 4 pembicara kita yang sangat menarik kombinasinya. Ibu Mia Amalia, Deputi Perencanaan dan Pertanahan, Otorita Ibu Kota Nusantara. Silakan Ibu. Nanti saya menyusul Bu. Berikutnya Ibu yang baru hari ini saya ketemu offline, Ibu Dr. Ganewati Wuryandari, peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Silahkan Ibu. Oh, fansnya. Kemudian Bapak yang tadi berbaik hati sekali membuat pemandangannya lebih bagus ya Pak, Bapak Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI, dan Mas Tama Salim, Managing Editor dari The Jakarta Post. Silahkan. Tadi pagi saya masukkan IKN dan Ibu Kota Nusantara di Google Search, nggak apa-apa ya nyebut merek. Dan yang keluar adalah IKN di mana. Setelah sekian tahun, masa yang paling atas masih IKN di mana? Ya nggak? Agak aneh. Nah, saya tanya dulu, teman-teman ada nggak yang sudah pernah ke IKN? Yang sudah pernah ke IKN di ruangan ini? Tunjuk tangan. Lebih berat, lebih banyak di depan. Di sini belum ada? Belum? Oke. Tahu IKN di mana? Kalimantan mana, Mbak? Timur. Kabupatennya tahu? Apa? Penajam Pasir Utara. Kecamatannya tahu nggak? Sepaku ya. Terima kasih. Oke. Saya langsung saja menghampiri para pembicara ini. Ternyata masih banyak yang belum pernah ke IKN nih. Kita ajak semua apa? Oh tuh, Bu Mia menawarkan mau ekskursi ke IKN. Oke, nah IKN dimulai dibangun sejak 2020. Benar ya Bu Mia? Batch satunya? Atau saya salah? Belum. 2002 pembangunan fisiknya itu 2023 sebetulnya. Ya, ya. Oke, 2020 berarti baru buka lahan. Baru buat rancangannya. Oke. Ya, oke. Nah, dari 2023 pembicaraan tentang IKN itu lebih banyak berkisar pada kenapa dibangun, kapan selesai, kemudian siapa yang akan pindah ke sana dan kapan pindahnya. Sekali lagi survei cepat dari ruangan ini, siapa yang bersedia ke IKN pindah? Wow. Oke. Siapa yang bersedia tapi lihat dulu?
Oke, yang lihat dulu teriak aja. Berapa lama mau melihatnya? 5 tahun, 10 tahun? 5 tahun, cukup ya 5 tahun. Oke, kita lihat 5 tahun lagi saya cari Mbak, saya tanya Mbak masih di Jakarta apa udah di IKN gitu ya. Oke, nah kemudian pertanyaannya tuh berlanjut lagi, bagaimana nasib Jakarta? Lalu terakhir kalau kita dengar gimana bangunnya pakai pembiayaan apa gitu kan ya. Nah sekarang kenapa kita berada di sesi The New Kid on the Block, karena kita mau kaitkan IKN dengan kebijakan luar negeri. Oke, saya mau around the panel dulu. Kalau Bapak Ibu dikasih 2 kata IKN, kebijakan luar negeri, yang akan muncul apa? 1-2 kalimat saja. Saya mulai dari Mas Tama, yang kayaknya udah siap. Itu pinter-pinter saya aja Mas Tama. Oh. Ya, saya malah tadinya pikir, wah paling lama nih bisa mikirnya nih. Ternyata duluan. Jadi kalau saya sih simpelnya sih environmental concerns. Kenapa? Karena saya kan sebagai wartawan, kami melihat utamanya apa masalah-masalah yang bisa diantisipasi gitu kan. Nah, ketika kita bicara IKN 1, terus yang kedua tadi itu adalah diplomasi atau foreign policy ya. Ya kita harus lihat IKN Kalimantan itu sendiri sebagai paru-paru dunia gitu kan. Itu yang utama karena itu yang orang ingat terutama di seluruh dunia gitu. Oke. Berarti topik pembicaraan tentang IKN dan kebijakan luar negeri buat Mas Tama itu harus memasukkan isu lingkungan hidup di dalamnya. Betul. Dan itu mungkin jalur cepat juga karena isu isu lingkungan hidup itu sampai saat ini masih menjadi isu yang paling seksi ya. Ya tidak seksi saja, cuman memang kebutuhan untuk kita bisa hidup semua punya punya masa depan yang cerah, ya harusnya buminya dipelihara kan gitu kan. Nah sekarang ini kita lihat kenapa kalau misalnya IKN jadi harus itu mikirin masalah lingkungan hidup, ya kita lihat saja gitu kalau misalnya negara seperti Brazil juga yang terus-menerus masuk ke dalam news cycle internasional mengenai Amazon kan gitu. Ya kita juga harus siap kan dikritisi, benar-benar jadi bahan pembicaraan negara banyak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama. Itu di awal. Bapak maaf, Bapak udah pegang tapi saya nggak mau ke Bapak, saya mau ke Bumia. Saya ke Bumia dulu Pak. Ibu gimana? IKN kebijakan luar negeri? Kalau kami mungkin lebih mengambil polisi-polisi global yang juga seperti SDGs dan sebagainya. Oke. Membangun IKN. Jadi kalau ditanya seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan itu membuat perkembangan yang berkelanjutan dan dan juga kalau ini memang akan dikerjakan bersama, berarti kita harus punya juga cara-cara yang kolaboratif untuk membangun kota ini. Oke, kembali dikaitkan dengan isu global yang memang sedang hangat-hangatnya saat ini dan menjadi kewajiban kita. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Mardhani. Gimana Pak kalau Bapak? Karena 2 kata dan saya politisi, 2 katanya Jokowi dan hutan. Nyun sewu, kenapa Jokowi? Karena ini proyeknya Pak Jokowi. Betul, The man behind the gun-nya Pak Jokowi. Ini masterpiece-nya beliau. Otot politik beliau keluarkan. Undang-undang IKN itu bablas 3 bulan kelar. Revisi yang kedua sebulan kelar. Artinya betul-betul pakai otot politik. Yang kedua hutan. Mbak, ini udah tahu tadi kan, tantangannya itu luar biasa. Bapak sorry, hutan atau utang? Hutan. Hutan. Hutan, bukan hutang. Enggak. Kayaknya perlu minum ya. Hutan. Kalau utang nanti berikutnya ya, karena
APBN kita porsi dalam negerinya masih tinggi, belum kelihatan hutang untuk IKN-nya. Kereta cepat udah jelas kalau kereta cepat ya, kalau ini belum. Nah, hutan itu apa? Proposal awal yang masuk ke DPR itu City in the Forest, bagus sekali. Tetapi how low can you go? Berapa lama bisa tahan? Rata-rata kalau teman-teman melihat kota itu jangan melawan alam. Mother Nature itu punya the giant power yang makin dilawan. Misal bendungan segala macam kita jagain, bablas nanti banjir segala macam. Nah, rata-rata kalau kita lihat sejarah perkembangan kota sejak zaman Majapahit, bukan sekarang aja, kalau nggak di pesisir ya di muara, karena disitulah letak-letak sumber daya berada. Ada di Timika nih, BRIN kita tahu Timika kota besar, tapi ya memang ada Eastburg dan Westburgnya, ada emas di situnya. Jadi karena ada yang besar, jadi karena hutan, saya teman-teman dua ini, satu betul-betul jaga hutan kita. Kalimantan itu among the biggest forest in the world, dan paru-paru dunia. Nah, ketika kita treatmentnya tidak tepat, itu jadi contoh buruk yang sekarang ini isu ekologi, isu lingkungan menjadi isu utama, climate change itu. Nah, karena itu saya justru melihat karena di hutan cost-nya terlalu besar, resikonya terlalu tinggi. Kenapa tidak yang small atau medium city kita ubah menjadi the big city rather than no man land gitu, jadi the big city, begitu. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Nah, kalau Bu Ganewati dari sudut hubungan internasional, apa hubungannya IKN dan kebijakan luar negeri, Bu? Bu Sylvia tadi minta versi pendek jawaban antara IKN dan foreign policy kan? Yes. Jadi kalau versi pendek jawaban saya adalah korelasi. Korelasi. Ya, apakah dengan perpindahan ibu kota itu akan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri kita ke depannya? Justru bertanya ya, Bu, apakah gitu ya, Bu? Baik. Sampai di situ dulu. Ada lingkungan hidup, SDGs, hutan. Kita nggak sebut merek, Pak. Dan korelasi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu posisinya. Mudah-mudahan yang hubungan internasional, yang bentar lagi skripsi sudah mulai mencatat. Shopping ini ya, topik-topik skripsi, topik-topik penelitian, silahkan. Sekarang kita akan mulai, saya akan bertanya satu persatu, mungkin saya akan bertanya ke masing-masing narasumber, tapi kemudian silahkan yang lain kalau merasa ada yang perlu ditanggapi, silahkan. Saya ke yang paling dekat bidangnya dulu dengan IKN, Ibu Mia. Bu, dari 2023 mungkin sudah banyak yang dilakukan, karena saya kesana saja tahun lalu itu masih banyak yang belum dibangun, sekarang kayaknya sudah semakin banyak. Recap Bu, 2 menit. Apa yang sudah sampai mana sekarang? Apa PR yang masih perlu dikerjakan, dan apa strategi otorita untuk mengerjakan PR tersebut? 2 menit ya Bu? 2 menit. Baik, yang sudah dikerjakan tadi mungkin saya bagi 2 ya Bu ya. Pertama itu regulasi. Regulasi itu beberapa tahap itu sudah dilaksanakan. Pertama tentu saja bersama Pak Mardhani dan kawan-kawan ini pemerintah telah menyelesaikan juga undang-undang ya Bu ya. Waktu itu kan dibahas di DPR dan ditetapkan. Alhamdulillah itu sudah selesai. Kemudian setelah itu pasca undang-undang yang 2022 banyak sekali Bu peraturan pelaksana yang harus disusun secara cepat waktu itu. Itu alhamdulillah juga sudah terbentuk ya Bu, terutama yang mungkin berhubungan dengan pembangunan itu ada 2, yaitu perincian rencana induk dan juga rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Nah itu 2 sudah diselesaikan. Kemarin ada beberapa perubahan ya Pak Mardhani ya di dalam undang-undang, juga ada perubahan juga luas area itu yang kemudian kami perlu tuangkan kembali revisi ya Bu ya, pemutakhiran lah sebetulnya, pemutakhiran. Nah itu yang untuk regulasi. Lalu pembangunannya
yang pertama kali dibangun itu tentu saja karena ini pemerintahan ya Bu, perkantoran yang sudah mulai terlihat di sana, perumahan. Namun sebelum itu semua yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu teman-teman sempat ke sana, yang area yang sudah cukup jadi itu pertama itu adalah justru hunian pekerja konstruksi Bu. Jadi itu yang didahulukan karena dengan pertimbangan bahwa kalau pekerja konstruksinya itu punya tempat yang baik gitu ya, nanti pembangunan juga dapat berjalan dengan lancar, kualitas hidup mereka juga baik gitu ya Bu. Itu dimulai dari situ. Jadi kalau kita bicara kota inklusif, kita mulainya dari situ gitu ya Bu. Kemudian setelah itu bukan mulai ya, mungkin pelengkapnya itu adalah konektivitas Bu, dari bandara terdekat gitu ya. Itu udah mulai cepat sekarang jalan ke sana. Awal saya ke sana lumayan Bu, cukup panjang perjalanan. Sekarang alhamdulillah udah jauh lebih cepat. Kemudian juga di dalam karena kita mau mewujudkan kota yang standarnya lebih tinggi ya Bu, itu semua mungkin nanti teman-teman kalau ke sana di masa depan nggak akan lihat apa tuh namanya jaringan listrik apa segala macam, nggak akan kelihatan Bu, di bawah tanah. Semua di bawah. Gitu ya, kita pakai ya itu yang sekarang juga dibangun. Berikutnya untuk melengkapi kebutuhan Bapak Ibu dan keluarga nanti yang akan tinggal di sana, tentu harus ada fasilitas kesehatan ya Bu ya pertama. Kemudian pendidikan ini yang dibangun dengan cara kolaborasi itu Bu dengan banyak pihak gitu ya. Sekarang sampai ke situ yang sudah dilaksanakan. Tantangan Bu, tantangan adalah waktu ya Bu, yang bukan teman kita nih gitu ya. Karena semua ekspektasinya harus ada yang dapat dilihat tahun depan. Jadi mungkin itu yang tantangan terbesar gitu. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi banyak pihak sedikit-sedikit mulai kelihat Bu jalan keluarnya. Mungkin itu Bu, makasih. Oke, jadi tantangannya waktu karena semua harus ada yang terwujud. Berarti sudah ada yang pindah. 17 Agustus 2024 exactly. Upacara di sana. Oke. Ada yang bisa diundang dari sini? Saya maksudnya. Itu KSP. Oke. Ya, 17 Agustus 2024 diharapkan sudah ada upacara upacara proklamasi di sana, dan caranya adalah kolaborasi. Nanti kita ulik lagi kolaborasi seperti apa. Sekarang saya ingin menjadi akademisi HI dulu. Saya ke Bu Ganewati. Ibu orang HI bicara tentang geografi, begitu kan ya Bu. Sekarang ibu kota kita agak ke selatan, dengan membawa ibu kota ke atas, ke Kalimantan. Apakah, ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah dengan mendekat secara geografis itu kayak berpengaruh dengan commotion yang ada di Laut Cina Selatan misalnya, gimana menurut Ibu? Apakah itu salah satu signifikansinya? Ya, jadi kalau bicara kebijakan luar negeri itu, kebijakan luar negeri suatu negara itu tidak kebijakan Kayaknya itu tanda-tanda itu, tondo-tondo. ya, kebijakan luar negeri suatu negara itu tidak ada yang berubah secara drastis ya, kecuali ada perubahan rejim secara revolusioner. Selalu ada continuity dan change. Dan kebijakan luar negeri kita itu kan sebenarnya sudah jelas acuannya di dalam konstitusi, khususnya alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45. Dimana di situ pertama bahwa kebijakan luar negeri kita itu harus protect national interest, national security, dan also kedaulatan wilayah. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga kita ikut dalam ketertiban dunia dan perdamaian, itu jelas. Dan kita juga punya doktrin
prinsip luar negeri kita adalah didasarkan pada prinsip bebas aktif. Sejauh ini kita belum ada perubahan. Jadi suatu hal yang sifatnya tetap. Perubahan rezim apapun di Indonesia, kita siapapun nanti presiden yang akan menggantikan Jokowi, pasti ya ada pergantian ya Pak. Itu akan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan luar negeri. Tetapi dalam operasionalisasinya itu memang bisa berbeda antara satu rezim dan rezim yang lain, tergantung dari konteks perubahan yang ada di dalam hubungan internasional maupun yang ada dalam perubahan domestik. Itu akan membedakan kepentingan nasional dari pada masa rezim itu yang berkuasa. Nah itu yang menentukan arah dari kebijakan foreign policy kita. Nah, melihat dari wilayah ibu kota baru kita yang ada di Kalimantan yang ada di utara. Nah ini tentu akan memberikan kita harus mencoba mengidentifikasi apa sih kira-kira yang menjadi tantangan kita ke depan dengan ibu kota kita yang berada di Teluk Balikpapan itu. Itu tantangannya akan sangat berbeda dengan ibu kota Jakarta ini. Karena kenapa? Karena wilayah Nusantara, ya, kota ibu kota Nusantara itu berada di Teluk Balikpapan yang di depannya itu dilalui arti Betul. kepulauan Indonesia. Kedua, meskipun arti dua itu tidak seramai dibandingkan arti satu ya, tapi ini sangat strategis karena itu menuju Pasifik dan Hindia. Betul. Sekarang kita tahu bahwa ini menjadi suatu wilayah yang cukup hotspot gitu kan, karena ada Laut Cina Selatan dan juga Indo-Pasifik di mana sekarang ada Australia itu dengan AUKUS dengan kapal selam nuklirnya, lalu lintas melalui api itu. Ini menjadi satu wilayah yang menurut saya menjadi dalam konteks ancaman itu sangat ibaratnya berpoli-poli ini sangat besar gitu kan. Oke. Yang kedua menurut saya juga masalahnya itu di wilayah kita di utara ini kita harus melihat juga kita masih punya masalah-masalah dengan negara tetangga. Perbatasan belum selesai ya dengan Malaysia kita masih punya masalah perbatasan darat di Sebatik, kemudian juga perbatasan laut juga belum selesai juga. Kemudian dengan Filipina juga belum selesai, gitu kan, meskipun untuk batas lautnya sudah, tapi pemilihan sel-selnya itu juga belum. Kemudian juga dengan Singapura kita masih ada satu bukit lagi yang belum. Jadi artinya dengan perpindahan kita ke sana, kalau itu tidak segera diatasi, kemungkinan ada potensi konflik ke depan, kan? Dengan kita masih nanti ini kan perpindahan ini tidak hanya perpindahan fisik, tapi masih human resources, semua kapital dan geopolitik juga. potensinya juga sangat besar. Oke. Berarti kalau kita lihat bahwa perpindahan itu sebenarnya bisa dua kemungkinan, either show of force bahwa inilah kami gitu kan, arahnya ke situ, atau lebih justru membuka kerentanan, Bu, kalau Ibu melihatnya? Ya kalau saya lihat bisa dua-duanya. Kalau menjawab hari ini, Ibu akan lebih leaning kemana? Ya saya dua-duanya. Oke. Masih. Boleh, silakan Pak. Katanya di dua boleh komunikasi kan? Di dua. Jadi gini, saya anggota Pansus IKN periode lalu. Jadi waktu kita bahas IKN dan indikasinya pindah ke Kalimantan Timur, itu dua langsung, kita punya perbatasan darat dengan negara lain. Betul. Sehingga gelar pasukan darat dan quote and unquote kita harus punya markas besar dan lain-lain. Dan itu costly. Yang kedua tadi ada Alki 2, itu lalu lintasnya. Secara geografik Jakarta itu secure, terlindungi. Yang ini open. Kalau saya memandangnya lebih rentan karena semua kalau ilmu peperangan tuh cari yang secara alam kita diuntungkan, jangan secara kita
open land gitu. Nah yang kedua ada yang menarik, waktu 2022 undang-undang disahkan, nyuwun sewu, karena di DPR itu fungsinya check and balance ya. Betul. Kami PKS nolak. 2 hari sudah itu satu negara besar ngajak ketemu, saya undang di DPR. Rupanya negara besar ini baru bikin kedutaan yang hampir 4-5 triliun di depan Merdeka Barat gitu kan. Jadi dia bingung kalau mau pindah gitu. Nah, maksud jadi saya tahu deh Pak negaranya yang mana. Ya nggak usah disebut gitu loh. Saya nggak enak gitu kan. Kan permohonannya private gitu loh, tidak di publik gitu. Nah, tetapi maksud saya yang perlu dipikirkan Mbaknya dan lain, jangan sampai ada surprise saja nggak boleh dalam hubungan internasional, apalagi kalau accident. Misal tiba-tiba negara kecil dapat main road, negara gede main roadnya udah nggak ada gitu loh, ada di ujung berung gitu. Itu kita ngajak berantem gitu. Oke, sip. Berarti kalau saya twist sedikit, kalau memang berniat pindah ke sana harus disupport dengan segala macam gitu ya Pak. Tidak bisa hanya memindahkan kantor. Tidak cuma fisik. Oke. Karena ini kan ibu kota tuh geopolitiknya, kekuatan tempur kita. Oke. Lanjut. Siap. Terima kasih Bapak. Sekalian Pak lanjut kalau gitu Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau menurut saya. Nah karena Bapak kan wakil rakyat. Nah bacaan Bapak nih selama ini tidak terbatas partai, tapi bacaan keseluruhan. Respon masyarakat terhadap IKN ini gimana Pak? Kalau kita buat selalu sosiologisnya the laggard ya, 65% itu wait and see aja gitu. Selalu ekstrim kiri ekstrim kanan 10-10, yang nolak 10, yang antusias 10, yang antusias terima nyuwun sewu rata-rata Kalimantan, karena Kalimantan ya dapat dampak positifnya jelas gitu loh. Tapi yang Jakarta dan sekitarnya cenderung nolak. Tapi kami sempat buat survei asal-asalan di netizen, ya ASN banyak yang nolak. ASN ya, karena buat mereka ntar kalau beli rumah di sana tiba-tiba kosong gimana cerita gitu loh. Belum lagi kalau teman-teman lihat kan rezim perumahan kita, walaupun di undang-undang baru ini kita berikan kebebasan untuk urusan perumahan kepada otorita, bagus. Karena misal gini, dulu di zaman Pak Harto itu 136, 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana. Jadi mix, nggak ada society yang terdiri cuma elit. Nanti Hunger Game lah tuh yang jadi Hunger Game gitu loh. Nah dia harus mix dan naturally build up society, nggak bisa artificial society yang kita desain. Nah desain itu tidak mudah karena kita ingin ibu kota yang city in the forest. Nah kalau di Jakarta itu maksimal 40% boleh dibangun. Kalau di sini cuma 20% boleh dibangun gitu loh. 25 sekarang udah naik tuh undang-undang baru, dulu 20 gitu loh. 25 artinya betul-betul density-nya tuh rendah. Nah, gimana ngatur antara orang pinter, orang menengah, dan kayak ini di Tamrin Sudirman aja kerja sih Tamrin Sudirman, tapi makan sih di warung belakang tuh yang 25.000 yang itu gitu kan, karena daya belinya rendah. Nah itu jauh lebih berat lagi karena jangan-jangan nggak ada tukang warteg, jangan nggak ada apa, kosnya gimana? Hitung, kita ini homo economicus. Jadi pandangan saya tetap saja. Nah sebenarnya otorita udah bagus, kami udah ke sana, ada yayasan orang utan yang bagus sekali, saya datang ke situ indah. Terus ada influencer juga yang tiap minggu ya diupload perkembangan kita, bagus. Tinggal memang teman-teman harus menilainya dengan sangat seksama begitu. Oke, mungkin saya ke Mbak Mia sedikit balik sebentar. Tolong dibantu Mbak, kalau kita bayangkan wilayah atau lahannya IKN nanti itu dibandingkan Jakarta, gedean mana Mbak? Gedean sana. Lebih besar di sana. Berapa kali Mbak? Kira-kira kurang lebih lah. 5 kali. 5 kali. Oke, sekitar lah ya, sekitar. Disclaimer sekitar. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Mas Tama ya, mungkin. Ya, mau respon Mbak? Silakan. Sedikit ya.
Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi yang terutama yang tentang diplomatik itu penting sekali memang untuk kami perhatikan. Jadi memang Bapak Ibu teman-teman di sana itu nanti akan terbangun diplomatic compound, Bu. Ya. Dan ini desainnya betul Pak harus didiskusikan dengan Kemlu dan lain sebagainya karena kan yang paham gitu ya tadi seperti Bapak negara besar, negara ya gitu ya Pak ya, kumpulan itu adalah beliau-beliau. Jadi ini memang kami selalu diskusi bersama Bu untuk menyusun pemindahan PNA dan organisasi internasional ini gitu. Oh, sudah mulai diskusinya? Sudah mulai gitu. Tadi dan kemudian untuk kawasan yang dapat dibangun itu memang betul Bu 25% tadi Bapak sampaikan, sisanya itu adalah ruang hijau dan biru Bu. Karena itulah yang perlu kita pertahankan untuk menjawab forest tadi itu gitu Bu. Mungkin itu tambahan sedikit. Ya, betul. Saya ke sana itu cemarannya tinggi-tinggi banget ya Mbak. Itu besar sekali. Belum pernah lihat cemara sebesar itu. Makanya jangan ditebang. Ya, sekarang pembangunannya selektif. Siapa? Mahal itu. Nggak bisa dibikin lagi. Baik. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Mungkin teman-teman yang dari teman-teman mahasiswa bisa setuju dengan saya. Kadang-kadang kalau kita melakukan penelitian, kita sering melihat arah kebijakan luar negeri itu dari statement. Salah satu sumber yang biasanya diterima dosen itu adalah statement resmi dari pemimpin-pemimpinnya. Nah, ke Mas Tama. Dan itu biasanya kita nyarinya di media, di mana lagi kan. Nah, Mas Tama gimana nih pemetaannya akhir-akhir ini, bulan-bulan terakhir kalau bicara tentang IKN dan dikaitkan dengan entah itu kebijakan luar negeri atau kunjungan ke luar negeri, itu topik-topiknya apa Mas yang muncul? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya untuk kebijakan luar negeri itu IKN satu kata aja sih yang muncul dan itu menjadi inti dari yang dilakukan di luar negeri, jualan. Jualan? Iya jualan. Okay. Kenapa jualan? Ya karena emang kita kan mencari investor, betul kan? Nah mencari investor itu ada diskonnya nggak? Nah itu kan harus ada pemanis ya Pak, yang harus menarik buat yang mau ini. Jadi kalau dari media ya tentunya di berbagai media juga sudah dilaporkan, di kami juga ya Pak Presiden kemana-mana itu pasti jualan IKN, pasti kan. Sekarang lagi di COP pasti ada jualan IKN juga. Ya kan? Nah, jadi itu utamanya dan saya nggak masalah itu ibaratnya memang tried and truth ya door to door salesman kalau ini antar negara gitu kan jadinya. Nah itu ya udah kita melihat atau negara lain melihat IKN itu sebagai proyek yang sedang kita jual. Itu. Dan apakah ada yang mau? Ya kalau berdasarkan laporan-laporan terakhir itu banyak letter of intent ya. Cuma namanya ada berapa puluh gitu ya letter of intent? Puluhan atau ratusan, ratusan saya nggak tahu malah. Gitu. Cuman ya itu kita harus mengerti letter of intent itu berarti niatan baik. Oh ya kalau misalnya nanti kita lihat bagus ya kita jadikan gitu ya. Cuman ya itu baru niat. Semuanya pasti kembali lagi ke yang menjadi konteks besar yaitu pemilu ya. IKN ini udah dikejar, didorong dari 2020 itu. Tapi sekarang bentar lagi mau pemilu gitu. Jadi gimana orang pasti seperti tadi Pak wait and see. Ya kan, bagaimanapun, apapun sebagus apapun jualannya, pasti ada orang-orang yang nanti aja habis pemilu selesai kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya, nanti baru kita berurusan sama mereka gitu. Jadi ya wajar gitu kalau misalnya dilihat sekarang, ditanya sekarang seperti apa sih yang ditanya-tanya, yaitu apa yang bisa ditawarkan dan udah ada banyak yang ditawarkan ya, baik dari pajak lah, dari macam-macam pembagian industri yang bisa digarap gitu. Banyak yang ingin membuat semacam platform-platform riset lah bersama
bisa banyak berkreasi di situ. Itu yang ditangkap di media ya, setahu saya. Ya, kita paham bersama bahwa letter of intent itu tidak punya kewajiban apa-apa ya, masih niat baik gitu, goodwill gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, oke, baik. Round kedua kita tutup, tepuk tangan dulu, kita pemanasan dulu. Oke. Sebelum masuk ke round berikutnya, saya ingin tanya dulu ke teman-teman yang di sini. Siapa tahu ada yang tahu ya. Adakah yang bisa menyebutkan ibu kota negara yang dibangun dengan investasi asing di dunia ini? Ada yang tahu nggak? Yang dibantu dengan investasi asing? Nggak ada? Karena memang hampir tidak ada. Terakhir ada Mesir, dan itu dibantu oleh Tiongkok. Nah, jadi memang yang muncul pertanyaannya adalah, is this, saya nggak pengen pakai kata normal, tapi normal itu sudah saya keluarkan barusan. Is this common untuk mengajak investasi asing untuk ikut membangun ibu kota negara? Sebelum saya menanya pendapat Bapak Ibu bertiga, saya nanya ke Mbak Mia dulu. Mbak Mia, saat ini apa nih kondisi investasinya, sudah mulai melibatkan asing atau belum? Ya, terima kasih Bu. Saat ini memang kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu juga bisa buka ya, kemarin sudah ada groundbreaking 1, kemudian groundbreaking 2 gitu ya. Itu memang yang hadir itu investasi dalam negeri Bu gitu ya. Walaupun juga kalau kita lihat lagi lebih detail gitu ya, itu ada juga kerjasama dengan luarnya gitu ya untuk masing-masing itu. Tadi untuk pertanyaan Ibu, apakah yang dari luar sudah mulai masuk? Betul, tadi ada letter of intent sampai dengan 300-an Bu sebetulnya. Kemudian juga ada MOU ya dengan banyak universitas dan lain sebagainya juga gitu ya. Yang sekarang sedang berproses untuk KPBU itu ada beberapa Bu yang juga sudah mulai gitu ya. Jalan proses yang KPBU yang memang cukup panjang itu prosesnya. Mungkin itu Bu gambarannya. Oke. Kalau begitu jadi masih ada tapi melalui gitu ya investasinya. Ya, oke. Baik, kalau begitu saya bertanya ke Bapak Ibu bertiga. Kita bicara tentang icon kedaulatan. Kita bicara tentang simbol. Pembiayaan seperti apa nih? Terlepas kita nggak ngomong jadi atau tidak dulu ya, terus atau tidak, kita anggap terus gitu. Tapi pembiayaan seperti apa yang menurut Bapak Ibu pas nih untuk IKN ini? Silahkan, saya bebaskan siapa yang akan menjawab duluan. Bentuk pembiayaan seperti apa, skemanya? Kalau diminta ideal tentu seharusnya 100% itu murni dari kita semua ya. Itu bentuk ideal. Tetapi kita kan juga kembali pada realitas, ya kan? Ternyata bahwa kebutuhan untuk pembangunan IKN itu 32 billion US dollar itu sangat besar. Dan kemampuan ekonomi Indonesia yang baru keluar dari pandemi tentu itu sangat tidak mungkin. Itu berbagai dari agak diperbesar suaranya Bu katanya. Okay. Jadi ini mungkin sesuatu yang realita yang harus dihadapi ya. Dalam konteks ini menurut saya karena kita sendiri membutuhkan investasi dari luar, menurut saya yang perlu harus dilakukan adalah dalam investasi itu jangan tergantung pada satu negara.
harus multivarian, ya, baik itu organisasi internasional ataupun dari BUMN dari negara lain ataupun dari pemerintah negara lain. Artinya itu akan memecah ketergantungan kita terhadap negara lain pada satu negara. Nah, ketika kita tergantung pada satu negara yang sangat besar, ini akan mengganggu prinsip kita untuk independensi itu. Ya, itu tentu. Jadi itu salah satu meminimalisir risiko yang kemungkinan akan kita hadapi kalau kita ketergantungan pada satu pihak tertentu. Jadi mungkin dengan memecah investor dari organisasi internasional, dari berbagai multivarian funding internasional, itu mungkin salah satu cara yang harus ditempuh oleh pemerintah menurut saya. Oke, berarti correct me if I'm wrong, Bu. Oke, investasi luar tapi tidak satu sumber. Ya, karena misalnya sekarang ya, ini menarik, saya baru membaca tentang Chinese Index. Ya. Chinese Index tahun 2023 ini, kita kan memang ekonomi Indonesia terutama pada masa Jokowi ini kan sangat tergantung secara ekonomi pada Cina. Nah, dari Chinese Index tahun 2023 ini, Indonesia itu dalam peringkat 16 dari 80 negara yang tingkat pengaruh Tiongkok itu sangat besar di Indonesia. Jadi ini kan mengindikasikan bahwa ada korelasi antara ketergantungan ekonomi suatu negara dengan pengaruh dari luar terhadap kita gitu. Jadi ini salah satu warning saja sebetulnya, indeks-indeks itu, angka-angka indeks itu untuk warning kita saja. Baik, baik. Ya, itu indeks yang perlu dipantau juga berarti ya, Bu ya. Oke, Bapak silakan. Saya tuh, partai saya menolak IKN, tetapi karena dia sudah jadi undang-undang, kami buat FGD. Salah satu nih gini, ada backlog perumahan. Anak muda tuh rata-rata nggak punya rumah. Nah, saya kepikir cara paling baik funding buat IKN adalah obligasi dalam negeri. Nanti buat obligasi IKN. Kalau obligasi biasa 7%, untuk IKN syarat yang beli umur 35 ke bawah dan tidak punya rumah, kasih 12%. Nggak kenapa, toh kita bantuin karena mereka orang-orang baik ini pengen punya tanah gitu loh. Nah, kita yang sekarang kan cuma 6.000 hektaran, tapi kan totalnya kita banyak. Nggak kenapa, toh teman-teman kalau tahu IKN itu ada 4 fase. Fase pertama 2022, 2025, 2005, 25, 2030, 2030, 2035. Fase terakhir 2035, 2045. Completed ketika kita 100 tahun. Oke, yang obligasi ini ambil term 15 tahun. Kamu umur 20, 25 tahun ambil obligasi itu, nanti itu udah akan kamu dapat duit dari negara, karena tadi 12 kegedean, Kemenku pasti akan nolak. Kalau buat saya nggak kenapa, karena kita punya bonus demografi dan mereka mau bantu kita, kasih 12%. Selama ini obligasi kita 7%, kasih 12. Saat yang sama kamu punya aset IKN tuh 10-20 tahun yang akan datang itu udah tinggi nilainya, jadi kamu dapatnya 2, dan itu akan membuat anak-anak semangat retail. Tapi itu menunjukkan IKN ini bukan proyek Pak Jokowi, IKN ini proyek kita semua. Sayangnya partai saya nolak. Jadi maksudnya saya nggak ngusulin itu gitu loh. Dan jika Anda tertarik dengan obligasinya, di pintu luar ada staf kami yang akan, enggak ada bercanda. Bercanda. Mbak, risetnya prospeknya bagus nggak itu obligasinya? Obligasi gini, Indonesia itu teman-teman, kita menjelang ke 300 juta. We are becoming the 4th biggest economic in the world. Jadi apapun yang dijual di Indonesia menarik, apalagi tanah. Tanah tuh nggak ada cerita. Tanah itu nggak naik, Mbak, gitu. Saya orang Betawi itu cuma 2 aja gitu. Kalau nggak bikin kontrakan, jual tanah gitu loh. Nah, tanah aja, pokoknya tanah tuh paling penting karena kita nggak bisa bikin tanah gitu loh. Reklamasi bisa, tetapi tidak banyak cerita reklamasi sukses kecuali Singapura. Dan Singapura, kalau saya tuh paling suka ke Singapura karena dan sekarang tuh the top 10 the biggest top 10 university itu
ada tuh NUS masuk 10 besar, jadi nggak perlu jauh-jauh kuliah di NUS itu udah 10 besar dunia tuh NUS. Saya tuh kalau saya pergi nggak ke Orchard, saya ke pantai-pantai tempat. Saya tanya berapa lama? 25 tahun yang lalu mereka baru bangun tuh. Jadi reklamasinya tuh nggak, kalau di kita itu di pik sebelah tuh sekarang ditanam itunya 2 tahun ini roncor kalau gitu. Nah, kalau mereka terumbu karangnya tumbuh, pohonnya tumbuh naturally gitu, dan kita bisa beating the mother nature tapi dengan cara memeluknya, dengan biarkan gitu. Siap Pak, terima kasih Pak Mardhani. Mas Tama, silahkan, gimana nih? Sebetulnya kalau masalah pembiayaan itu saya rasa emang harus salah satu yang kita masukkan ke ranah, oh ya ini harus creative problem solving itu ya. Dan itu sudah terjadi, sudah mulai terjadi, dan saya rasa ini belum waktu yang pas untuk kita cek, oh ya apa hasilnya, karena masih digodok gitu kan. Jadi saya mau angkat sebetulnya dari cost lain gitu. Selain cost pembangunan itu, kita kan harus lihat tadi sempat disebut juga cost pemindahan fisik, human resource, dan kultur juga ya. Karena kita juga lihat, jangan lupa IKN itu di Kalimantan besar banget tempatnya, tapi tetap penduduk kita di mana? Di Jawa paling banyak. Jadi sebanyak-banyaknya orang yang mau terima efek domino pembangunan IKN itu kan ditujukan ke orang Kalimantan ya toh. Ada berapa orang sih di situ? Jadi kita harus sesuaikan juga kan. Apakah memang orang Kalimantan nanti itu yang akan mendapat posisi pertama, ibaratnya kalau kata Pak Mardhani tadi masalah tanah itu. Oh ya, mereka sudah punya tanah semua gak gitu. Kalau saya kemarin kebetulan memang teman-teman dari tim kecil kami di Jakarta Post itu baru kembali dari sana. Lihat sendiri itu jalanan baru tuh yang menuju IKN-nya itu udah dibeli semua katanya sama pemilik modal. Nah sekarang pemilik modal itu belum tentu semuanya orang Kalimantan. Ya toh, dari Jawa juga nanti. Jadi sebetulnya ketepatan untuk apa yang dikatakan oleh Pak Presiden itu, oh ya kita mau membangun suatu economic membangun supaya kita ada efek ekonomi di luar Jawa gitu kan. Nah ini masih harus ditelisik lagi gitu. Sebetulnya masyarakat Kalimantan dapat enggak itu semua kesempatan pertama lah untuk membangun ekonominya sendiri di situ. Apakah nanti malah tergantung Jawa lagi, pengusaha di Jawa yang pindah ke sana bikin apa? Iya, duitnya tetap aja muternya di sini, nggak di hutan nanti. Gitu. Ya, terima kasih Mas Tama sudah mengingatkan bahwa dari tadi kita bicara biaya untuk membangun. Tapi kan ini kalau sudah dibangun atau sedang dibangun ada maintenance cost-nya juga, operational cost juga gitu kan ya. Tadi di makan siang saya sempat ngobrol sama seseorang dari kedutaan asing, dan dia mengingatkan bahwa di Afrika itu menjadi cost besar buat pemerintah. Untuk bolak-balik Afrika itu katanya ada 2 atau 3 gitu ya, ibu kotanya gitu. Ya 3, Pretoria. Nah, untuk pindah di 3 itu tuh cost-nya juga tinggi gitu katanya. Nah mungkin itu juga mulai berhitung kita nanti ke depannya gitu. Oke, kenapa Pak? Sip Pak. Arahnya makin menolak gitu. Aduh, enggak loh Pak, ini forum netral dan nggak boleh katanya begini Pak, sudah masa kampanye. Kalau boleh saya tambahin aja dikit nih. Iya enggak, untuk menyambungnya tadi memang di Afrika Selatan kan 3 gitu ya. Terus kita lihat di Korea Selatan juga sebetulnya ada satu, Sejong City itu juga dekat dari Seoul. Tinggal berapa, sejam dari sana. Australia ya Canberra, Sydney 3 jam gitu naik bus atau naik mobil gitu.
banyak tempat-tempat ini, bahkan di Brussels, ibu kota Eropa, European Union. Ini Washington New York juga sama. Brussels yang saya tahu itu ibu kota Eropa yang mana sehari-hari, jadi Senin sampai Jumat itu orangnya ramai di situ, tapi tetap mereka pulang ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing. Jadi malam mingguan nggak ada apa-apa di situ gitu ibaratnya. Jadi apa yang ada yang mereka semua punya yang kesamaan, ya mereka berada di pulau yang sama, gitu. Betul. Jadi ketika perpindahan terjadi, itu kita tinggal bicara transportasi, ya kan. Betul. Logistiknya tuh nggak lewat laut, ya toh. Kalau kita pindah pulau, terus sayangnya nih sebetulnya sih ini nyambung IKN itu dengan, katakan kalau kita masih ingat ada zaman dulu Pak Jokowi baru memerintah tuh tol laut ya. Ingat kan Bang ya? Jadi itu seandainya itu digarap, mungkin lebih murah kosnya sekarang untuk membangun IKN gitu. Tapi sekarang kan keadaannya yang bangun konstruksi level industri gampang ya, bisa lah itu Surabaya ke Tanjung Priuk dan sebagainya lewat laut. Tapi kalau nanti manusia yang mau pindah ke sana gimana? Enak loh naik kapal itu Mas. Iya enak naik kapal, tapi kapan nyampenya gitu kan, kita kan belum tahu tuh. Itu dia. Enak kalau buat kerja. Nah apalagi buat ASN. Oke, baik, terima kasih. Kayaknya kita sudah saatnya melibatkan teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan buat mereka kembali. Silakan loh, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Berapa Mas Yopi? Kita kumpulkan dulu atau gimana baiknya Bapak Ibu? 3 dulu aja katanya. Baik, kita mulai. Oh ya, jangan menjadi pembicara kelima. Gitu. Baik, begitu ya. Dealnya begitu ya teman-teman. Jangan menjadi pembicara kelima. Langsung ke pertanyaannya. Silakan yang mengkerut ya. 1 sebelah sini Mbak yang belah tengah. Ada. Dan Mbak yang di belakang. Silakan. Sebutkan nama dan afiliasinya. Oke, perkenalkan nama saya Bagus Rizky Putra. Saya dari Ilmu Sosial dan Politik Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya, ini mungkin soal pesimis saya. Untuk masa depan, untuk kedepannya pemerintahannya kan ada beberapa presiden yang menolak untuk menjadikan IKN ibu kota. Ya, maka dampak apa yang terjadi kepada IKN dan investor-investor yang terjadi di IKN? Apakah IKN itu akan progresnya mundur atau akan lebih maju dari hasil yang memilih untuk tidak memilih IKN sebagai ibu kota? Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Bagus. Itu yang berusaha digali Pak Dino tadi pagi ke Pak Anies gitu kan ya, tapi masih belum keluar jawabannya. Terima kasih. Mbak, silakan nama. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Saya dari Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Saya juga mau tanya, kalau di IKN ini sendiri. Really sorry, ini nggak kedengeran. Boleh agak lebih kencang? Oke, selamat siang semuanya. Namanya siapa? Alfat. Iya, dari Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Oke. Saya mau tanya, kan pembangunan infrastruktur ini cukup difokuskan di IKN ini sendiri, dan bagaimana dengan pembangunan atau pemerataan infrastruktur di kota-kota satelit IKN itu sendiri? Apakah akan ada fokusan juga yang meningkatkan pembangunan infrastruktur di kota-kota satelit IKN, dan bagaimana progresnya sejauh ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alfat. Ke belakang Mbak. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Bagus Rizky. Saya dari Degradiasi ya. Saya masih SMA dari Semen Jakarta. Saya izin tanya perihal sudut pandang ini. Ini kan salah satunya ancang-ancang gitu ya terhadap kegagalan ataupun misalkan IKN proyek ini tidak berjalan dengan lancar. Nah, pastinya mereka punya daya tarik dari Indonesia ataupun IKN itu sendiri. Nah, sebenarnya ketika gagal
Mbak namanya siapa Mbak? Dewi Kusumawati. Dewi. Oke, Dewi. Oke, Mbak Dewi. Ya, kalau nanti Mbak Dewi berminat studi hubungan internasional, namanya dependensi Mbak, salah satunya, salah satu istilahnya. Oke, ini siapa yang mau menjawab? Pertama adalah dampak kalau capres menolak, apa yang akan terjadi, dan bersambung dengan apa jaminan kita. Kayaknya temanya sama ya, temanya sama semua gitu, bersambung menyambung gitu. Silahkan, siapakah Mbak Mia dulu atau mau dicoba di saya bantu Mas buka Thomas deh. Semangat. Ini kita karena media kita memantau apa yang dibicarakan anyways ya. Sebetulnya udah dijawabkan sama Pak Presiden sendiri beberapa hari lalu toh ya. Ya namanya UU IKN udah mau ada revisinya, ya selama ada UU itu ya udah tetap jalan kan. Jadi memang yang kita tangkap di media udah tahu bahwa Pak Jokowi ini sudah ini jatuhnya dengan adanya undang-undang IKN, maka ya terlepas siapa yang jadi pemerintah berikutnya itu udah ada blueprintnya. Itu kan kalau nggak salah ya Bu Mia ya. Ya, jadi itu yang sudah dikatakan oleh Pak Presiden. Ya tentu itu semua pertanyaan fair gitu menurut saya, karena ya pada dasarnya undang-undang pun juga bagaimanapun juga sebagus apapun tetap tuh bisa digugat gitu loh ya. Kita lihat Ciptaker juga begitu kan, jadi itu akan menjadi urusan pemerintah berikutnya gitu. Nah tapi memang itu semua adalah pertanyaan yang valid karena memang itu mengena pada masyarakat gitu. Itu sih yang saya bisa buka dulu. Ya, satu take away ya teman-teman, bahwa if you want something to happen, pass the regulation. Itu yang akan mengikat. Jadi siapapun pemimpinnya dia akan terikat. Kalau tidak dia harus mengubah peraturan undang-undang apapun itu namanya, baru dia bisa do something else gitu. Jadi itu salah satu take away. Saya berasa jadi dosen hari ini. Udah keren itu. Saya nambahin dikit ya. Silakan Pak. Teman-teman, saya baru pulang dari New York. Ada tugas lah ya. Di New York itu tanah sekecil apapun berubah jadi emas karena baru begin building in udah selesai gitu lah. Padahal New York itu ampun dah mahalnya. Singapura yang saya suka datangi itu the most expensive city in the world, tapi kita bikin apa aja laku. Jadi lagi-lagi ini proses politik satu hal, tapi yang terpenting adalah proses teknokratis dan fundamentalnya, bahwa kita sedang membangun the new hope, bahwa ibu kota kita itu jadi harapan besar. Nggak usah compete Singapura, mendekati Singapura, karena kalau ke Singapura semuanya reachable. Semua itu kota paling mahal Mbak, tapi semua orang setiap tahun lebih dari 1.000 warga negara Indonesia berubah jadi warga negara Singapura. Nyun sewu bukan TKI, tapi brand lah, orang-orang terbaik. Kenapa? Sekolahannya terbaik. Tempat saya paling suka kalau jalan tuh jalannya terbaik, jalan kaki maksudnya gitu loh. Nah maksud saya IKN ini Mbak Mia luar biasa. Makanya kami di DPR udah undang-undang itu udah 2022, 2023 kasih lagi nih kurang, kasih gitu loh, kasih pemutakhiran gitu loh, tambahin biar dia lebih lincah itu otorita kita nih. Karena apa? Kita tidak sedang bicara ini peninggalan Pak Jokowi, ini adalah proyek IKN. Inilah yang mestinya ditawarkan buat masyarakat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mesti mendapatkan manfaat dari IKN ini. Kalau itu tidak ada, maka yang main otot politik, bukan otot publik. Ketika di otot publik, misal nih tiba-tiba di Jakarta jalanan sepeda mau dihilangin, oh publik protes itu. Tiba-tiba kalau hari Ahad, hari Minggu itu kita ada Car Free Day, tiba-tiba dihilangin, semua orang protes pasti, karena kita nah
IKN harus segera berubah, memberi manfaat. Ada yang disampaikan, dan pandangan saya, kami nih, nggak tahu Mas Anies nggak jawab kali ya, saya bocorin dikit lah gitu loh. Kita bukan cuma bikin 1, kita mau bikin 14. Dengan uang yang ada bisa jadi 14, karena kita tidak start from the zero. Kita dari small and medium city, kita jadikan big city, yang itu jadi 14 pusat pertumbuhan kota ekonomi baru. Itu bisa karena kita tidak melawan alam. Kalau yang sekarang Mbak Mia ini luar biasa. Tahu teman-teman berapa orang yang kerja 24 jam 3 shift sehari? Kemarin waktu saya datang 9.000, sekarang 13.000 anak-anak terbaik Indonesia lagi kerja 24 jam loh. 8 kali 3, 1 shift 3. Makanya ada yang bilang proyek Roro Jonggrang bisa jadi. Tapi kalau teman-teman tahu, bikin Borobudur itu 150 tahun, tapi awetnya sampai ribuan tahun berikutnya. Nah, jadi memang saya tidak ingin teman-teman menolak, tidak. Selalu kalau kita tesa, antitesa, selalu ada antitesanya gitu. Apa? Karena kebijakan publik, power tend to corrupt. Kami DPR kritisi, presiden kritisi, karena yang punya negeri ini bukan presiden, bukan DPR, tapi apalagi anak muda semua. Anak muda lah, jangan sampai masa depan besok tidak dikawal sehingga memberatkan kehidupan teman-teman. Oke, jadi berarti pertanyaannya bukan jadi tidak jadi sekarang ya Pak, tapi lebih how, akan seperti apa dan prosesnya bagaimana. Dan itu hanya terjadi ketika partisipasi publiknya berjalan. Misal IKN tiap pekan bikin saluran IKN. Oke, kayak gini. Pertanyaan semua lama-kelamaan ada kan gini. Ketika informasinya nyambung, ada sense of belonging. Wah, ini enak nih. Oh, ini bagus. Tapi kalau enggak, ini cuma jadi urusan elit. Kalau urusan elit, teman-teman nggak tertarik. Kalau nggak tertarik, kos politiknya besar. Oke, berarti sesuatu yang standar bahwa mari kita kawal bersama IKN ini. Ya. Yang sebenarnya jadi kunci apalagi karena ini dari teman-teman semua yang jawabannya satu. Nanti pas pemilu pilih orang yang pasti, yang tahu, yang terlihat bisa membangun ini buat hasil. Itu aja. Jangan nggak ikutan pemilu. Saya tuh gatel banget pengen nanya, orangnya ada nggak hari ini Mas? Nggak usah dijawab. Nanti kan ada sore siang tadi tinggal dibandingin. Saya bertanya dalam hati aja Pak. Mbak Mia silakan. Baik, terima kasih. Tadi udah ada respon dari sisi politis ya. Saya mungkin karena lebih teknokratik mungkin ya Bu ya. Kalau dari sisi kami, tadi saya mungkin mau jawab pertanyaan tentang bagaimana dengan sekitar. Ya. Nah ini sebetulnya tidak dilupakan tadi dari Mbak dari Teknik Lingkungan UI tadi ya yang bertanya gitu ya. Sebetulnya tidak dilupakan bahkan masuk Bu ke dalam lampiran undang-undangnya. Itu disebut sebagai daerah mitra. Jadi daerah mitra itu adalah lokasi-lokasi yang diidentifikasi gitu ya bisa bangkit bersama gitu Bu, sebetulnya itu. Dan juga di dalam lampiran undang-undang itu bahkan diidentifikasi sektor-sektor ekonomi masa depannya yang bukan hanya untuk IKN gitu, tapi juga untuk sekitarnya gitu. Kalau untuk IKN lebih banyak mungkin ke ekowisata dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan udah sampai ke industri masa depan, farma dan lain sebagainya, itu tentu saja nggak bisa jalan sendiri gitu kan Bu, harus bersama. Dan ini juga kalau sekarang di jangka pendeknya konektivitas antar wilayahnya ini yang sedang diperkuat. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Bu. Bu Ganewati, saya masih berharap bisa ngambil pertanyaan beberapa. Oke. Saya hanya menambahkan saja, mungkin menyambung dari tadi pentingnya partisipasi ya. Saya lihat ini memang untuk pembangunan IKN, karena saya HI, bicaranya selalu HI. Ya. Jadi kalau saya lihat ini tekanannya itu lebih masih besar pada diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi ya. Tetapi diplomasi politiknya itu belum. Oh, jadi justru. Saya lihat ini saya
tadi pagi saya mencoba melihat iseng Pak di websitenya Kementerian Luar Negeri dengan kata kunci IKN itu nggak ada satupun gitu. Dan pantes ini new kid on the block ya Bu ya. Nyambungin aja. Ya, dan IKN ini kan sebetulnya sudah sejak tahun 2019 ketika keputusan politiknya Pak Jokowi ya kan. Ya, tetapi dilihat dari setiap tahun itu kan Menteri Luar Negeri menyatakan pernyataan pers tahunan gitu kan. Ya, itu tidak ada satupun juga gitu. Jadi ini mengindikasikan bahwa ini memang IKN ini masih urusan ekonomi belum politik. Padahal menurut saya itu harus dua-duanya jalan karena penting. Politik tuh memang returnnya itu lebih lama daripada ekonomi, tetapi memberikan suasana yang lebih stabil ya, lebih mengenakan, akan muncul suatu trust gitu kan terhadap pemerintah yang akhirnya muncul support. Ya, muncul support terhadap kebijakan apapun rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Satu poin lagi. Apa tadi Bu? Diplomasi ekonomi tidak cukup. Jadi politik jangan dianggap haram. Diplomasi politiknya justru yang kurang sekarang. Tapi menarik Bu, saya jadi gitu. Berarti memang ini sama sekali belum dibahas ya di ranah politik luar negeri gitu. Saya melihat baru-baru tahun ini saja misalkan Ibu Retno melakukan sosialisasi meeting dengan perwakilan negara asing dan organisasi internasional ya itu baru saja kan. Kemudian Bu Retno juga ikut cawe-cawe ya. Saya menggunakan bahasa cawe-cawe sekarang lagi tren kan. Bahasa ikut cawe-cawe untuk memasarkan IKN ke beberapa negara asing ketika kunjungan ada ke Swedia maupun ke New York. Tapi ini baru-baru saja gitu. Jadi ini saya melihat perkembangan yang terakhir seperti itu. Oke, Bu Mia nambah sedikit. Ya. Baik, Ibu, saya tambah sedikit. Terima kasih Ibu tadi. Mungkin di website berarti yang kita harus perkaya juga ya Bu ya. Sebetulnya Bapak Ibu teman-teman gitu ya, dukungan KBRI ini sangat luar biasa Bu. Beberapa KBRI bahkan mengarrange Bu langsung untuk kunjungan ke IKN dan juga membuat bisnis forum Bu. Dari kami dari OIKN itu yang selalu hadir tentu saja dari Kedeputian Pendanaan dan Investasi itu berkoordinasi biasanya dengan KBRI. Beberapa waktu yang lalu kami juga kedatangan teman-teman dari berbagai negara Bu, bukan hanya ke kantor kami di Jakarta tapi langsung ke lapangan gitu. Mungkin itu tambahan Bu, makasih. Oke, ya baik. Habis. Aduh maaf ya teman-teman, saya tidak punya waktu untuk menarik pertanyaan lagi. Tapi Bapak Ibu ini mungkin masih akan ada di sekitar sini, bisa dilanjutkan di luar mungkin atau di ruangannya mau dipakai ya, nggak bisa ya, maaf. Tapi teman-teman tahu siapa mereka, ada Bu Mia, ada Ibu Ganewati, ada Pak Mariani, ada Mas Tama. Mereka public figure yang bisa dihubungi setiap saat. Closing statement 2 kalimat. Kembali kita bawa lagi ke IKN dan kebijakan luar negeri. Silahkan, siapakah yang akan duluan? Boleh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita kembalikan lagi ke visi IKN, yaitu untuk kota dunia untuk semua. Jadi mari mungkin kalau kita bangun sama-sama, insya Allah kita punya kota yang livable di masa depan, bisa jadi contoh untuk mungkin 14 kota lain Pak nanti gitu ya. Itu mudah-mudahan dengan usaha bersama, kolaborasi gitu ya antar pihak, kita bisa mewujudkan itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, bukannya kayaknya harus yang itu terang. Bukan yang ini. Nomor 1 saya tadi tandain. Ya, bagi saya sih apapun kebijakan yang bagus apapun ya, kebijakan maupun strategi pemerintah, kebijakan yang bagus, kalau tidak dibarengi dengan kondisi dalam negeri yang mendukung, menurut saya itu juga akan mempengaruhi bagaimana hasilnya. Jadi menurut saya siapapun nanti yang akan menjadi presiden kita sebagai pemimpin baru itu harus melakukan konsolidasi di dalam untuk
proyek IKN ini. Baik, terima kasih Bu Gane. Pak. Awasi dan bandingkan. IKN tidak akan hilang. Terlalu besar anggaran sudah kita, tapi apakah fungsinya akan jadi ibu kota? Karena Sijong bukan ibu kota, Sijong itu administratif region, ya. Putrajaya bukan ibu kota, pusat administrasi. Betul. Ibu kota di Kuala Lumpur, dan buat kita nggak ada masalah kok. Kok berubah? Nggak ada. Untuk kepentingan rakyat nggak ada yang nggak bisa kita ubah, karena kos nomor satu. Kos paling utama bukan buat bikin bangunan, kos paling utama buat rakyat, buat anak muda. Keren. Thank you Bapak. Mas Tama, terakhir. Oke, terakhir, wah paling berat nih. Enggak sih, saya sih sebetulnya tetap melanjutkan dari apa yang Pak Mardhani bilang. Sebetulnya memang betul kita harus jaga, terutama karena IKN ini yang harus kita terus tanyakan itu ya, selalu kita tanyakan itu untuk siapa ya kan. Okay. Karena kalau ini ibu kota baru, berarti itu kan kita apakah modelnya seperti tadi ya, Sejong City apa, ini administratif macam-macam itu, jadi harus kembali lagi ini sebetulnya buat siapa, karena ini uang rakyat juga gitu ya. Dan yang jelas yang pasti moga-moga sih IKN itu bisa menjadi refleksi bangsa besar ini sebenar-benarnya ya. Kalau memang IKN itu harus jadi refleksi bangsa, berarti ya harus merefleksikan itu environmental concern kita, harus merefleksikan bahwa kita adalah sebuah demokrasi gitu. Jadi semua itu harus masuk di situ, karena kita mau nggak mau, karena memang sudah menjadi ibu kota baru. Kalau iya atau enggak ya, kita lihat nanti. Tapi kalaupun ya menjadi ibu kota baru, maka ibu kota itu akan terbuka sekali dengan semua pertanyaan dan kritik dari mancanegara gitu. Jadi ya jangan sampai kita bikin bangun IKN yang nggak sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa, gitu aja. Siap. Kebahagiaan saya di sesi ini dua hari ini. Pertama adalah melihat Mas yang di sana. Oh gitu. Itu bahagia banget. Yang kedua adalah kita menutup sesi ini tidak dengan pernyataan bahwa IKN harus dihentikan. Terima kasih banyak teman-teman. Aplaus buat mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.